19. Lupa ingatan. Aku sangat bersedih karena Aliyah mengalami kecelakaan hebat bersama Romi. Romi tidak dapat diselamatkan hingga dia mengembuskan napas terakhir seminggu yang lalu. Sementara Aliyah selamat dari kecelakaan maut itu, walaupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. "Aku di mana?" tanya Aliyah setelah sadar dari pingsannya. "Kamu di rumah sakit, Dek," jawabku. Aku selalu setia berada di sampingnya. "Kamu siapa?" Pertanyaan Aliyah membuat hatiku seperti tercabik-cabik. Kenapa dia tidak mengenali suaminya sendiri? Mama yang sedang berada di dalam ruangan juga sangat terkejut melihat perubahan Aliyah. "Aku Mas Anjasmu, Dek, suamimu." Aku mencoba memberikan penjelasan kepadanya. "Suami? Aku udah punya suami?" tanyanya tampak heran. "Iya, Dek, kita juga sudah punya Bunga, buah hati kita yang baru berumur 2 bulan. Aku tetap berusaha supaya dia mengingat buah hati kami. Aku udah punya anak, tapi kenapa aku tidak bisa ingat semuanya?" tanyanya sambil memegang kepala. Aku segera memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Aliyah. Setelah dokter selesai memeriksa kondisinya, aku diminta ke ruangannya. Sementara Aliyah aku titipkan kepada Mama yang juga selalu siaga mengetahui perkembangannya. "Maaf Pak Anjas, istri Bapak mengalami hilang ingatan sementara. Ada saraf yang kena di kepalanya saat mengalami kecelakaan. Tapi Bapak jangan khawatir. Beliau akan kembali seperti sedia kala. Jangan terlalu memaksanya untuk tetap mengingat hal-hal yang tidak mampu dia ingat sekarang. Beritahu dia secara pelan-pelan." Penjelasan dokter membuatku tidak berdaya. Aku tidak bisa membayangkan wanita yang kucintai tidak mengingatku sekarang. "Bagaimana dengan Bunga?" Dia sangat membutuhkan Aliyah karena masih butuh ASI. Saat Aliyah tidak sadarkan diri, kami berusaha memberikan susu formula. Aku sangat bersyukur akhirnya dia meminumnya. Aku tidak pernah membayangkan sama sekali akan mengalami kejadian seperti ini. Aku sangat terpukul melihat kondisi Aliyah. Padahal dia wanita hebat dan sangat kuat menurutku. Masa kecilnya telah membuatnya merasa menjadi anak paling tidak beruntung karena peristiwa jatuhnya dari sepeda. Penderitaannya tidak sampai hanya di situ. Orang tuanya bercerita bahwa semenjak kejadian itu, Aliyah menjadi tidak percaya diri. Banyak orang-orang yang mengucilkannya, tidak terkecuali dengan ibunya Romi. Wanita parubaya itu salah satu orang yang paling membenci Aliyah. Aliyah pernah bercerita kepadaku kalau ibunya Romi selalu mengungkit kejadian yang menimpa dirinya. Dia dianggap tidak pantas mendapatkan kebahagiaan karena baginya Aliyah adalah wanita yang tidak layak dicintai. Setelah menikah, Aliyah kembali mendapatkan tekanan hingga membuatnya menjadi seperti saat ini. Romi dengan berbagai cara ingin menghancurkan hubungan kami karena dia tidak terima pernikahanku dengan Aliyah. Aku sudah pernah memintanya untuk tidak mendekati dan menghubungi Aliyah lagi, tetapi yang dia lakukan justru sebaliknya. Romi masih berusaha mendekati istri yang sangat kucintai hingga kecelakaan nahas itu merenggut nyawanya. Ambisi Romi sangat tinggi untuk memiliki Aliyah, dan dia tidak peduli dengan status Aliyah yang sudah memiliki suami dan anak. Apa yang dia rasakan menurutku bukan cinta, tetapi rasa egois yang sangat tinggi. Kalau Romi benar-benar mencintai Aliyah, dia akan melepasnya untuk hidup bahagia. Cinta tidak harus memiliki, tetapi butuh pengorbanan. Aliyah ditakdirkan bukan untuknya, tetapi untuk mendampingi hidupku. Hari ini genap setahun setelah Aliyah mengalami kecelakaan nahas itu. Sementara itu, Bunga sudah bisa berjalan. Usianya hari ini 1 tahun 2 bulan. Aku sangat kasihan melihat Bunga yang kurang kasih sayang dari mamanya. Aliyah bersedia memberikan ASI kepada Bunga dengan cara dipompa. Dia tidak setuju memberikannya secara langsung. Dia masih belum mampu mengingat semuanya. Aliyah tetap menganggap kami seperti orang asing. Baginya, kami adalah orang yang tidak dia kenal. Namun, aku tetap berusaha mendekatkan Bunga
kepadanya dan memanggilnya Mama. Awalnya, Alia tidak terima dipanggil dengan sebutan itu. Tetapi karena menurutnya Bunga sangat menggemaskan, akhirnya dia setuju. "Boleh minta tolong gak, Dek?" pintaku kepada Alia. "Iya," jawabnya singkat. "Tolong suapin Bunga." Tujuanku supaya dia makin dekat dengan anaknya. "Kenapa gak kamu aja?" ucapnya dengan bibir diruncingkan. Katanya pengen disuapin mamanya. Aku tetap berusaha meyakinkannya. "Kamu kan papanya, suapin aja sendiri," balasnya dengan ketus. "Ya udah, kalau kamu gak mau, gak apa-apa." Akhirnya aku yang melakukannya sendiri kepada Bunga. "Mama, Mama." Bunga memanggil Alia. "Iya Bunga, ada apa?" Alia tetap bersikap lembut kepada Bunga. Mungkin karena anak kami itu masih anak-anak. Bunga mengangkat kedua tangannya meminta Alia menggendongnya. Aku sangat terharu melihat Alia begitu bahagia menggendong Bunga. Ini pemandangan yang sangat indah bagiku. Ibu dan anak saling bercengkerama berbagi kasih. Walaupun si ibu tidak mengenali putrinya sendiri, namun kekuatan batin tetap mampu mempersatukan mereka. "Sini Mas, biar aku aja yang suapin Bunga." Aku sangat terharu mendengar permintaan Alia. Aku menyodorkan makanan Bunga yang dari tadi ada dalam genggamanku kepada Alia. "Mama yang suapin ya." Dia meminta Bunga membuka mulut. Bunga akhirnya sangat lahap makan dari suapan Alia. Mataku berkaca-kaca melihat kedekatan mereka. Aku selalu berharap supaya Alia pulih secepatnya seperti sedia kala. Aku sangat merindukannya yang dulu. Aku haus akan melayan kasih sayangnya. Dulu setelah hari pernikahan kami, kewajiban malam pertama telah tertunda selama 3 bulan. Namun, sekarang aku harus menundanya lagi 1 tahun. Hatiku perih menghadapi semua yang terjadi terhadap keluarga ini. Akan tetapi, aku sangat bersyukur karena Alia selamat dari kecelakaan itu. Walaupun sekarang dia tidak mengenaliku, aku sangat yakin dan percaya dengan keajaiban Allah, Alia akan secepatnya kembali mengenalku dan anak kami. "Mas, aku boleh lihat-lihat album foto?" Aku terkejut mendengar permintaannya. "Boleh Dek, sebentar ya aku ambilkan." Aku segera menuju kamar untuk mengambil album foto kami. Tidak sampai 5 menit, aku telah kembali ke tempat Alia dan Bunga. "Ini aku dan kamu Mas." Dia menunjuk fotoku dan dia dengan perut besarnya. "Iya Dek, ini kamu lagi hamil Bunga. Tetap cantik ya." Aku mencoba memujinya. "Lucu ya kalau lagi hamil gini. Tapi tetap manis kok." "Kamu bisa aja Mas," sahutnya, membuat hatiku seolah-olah meleleh. Aku merasa seperti orang yang baru jatuh cinta. Aku merasakan perubahan pada diri Alia. Tidak seperti awal dia sadarkan diri setahun yang lalu. Saat itu, dia selalu bersikap kasar kepadaku dan sangat marah jika aku mendekatinya. Namun, saat ini hatinya sudah mulai luluh dan mau berbicara lembut. Masih sangat terlihat jelas kejadian setahun yang lalu saat dia baru mengalami kecelakaan. Dia dengan tega mengusirku dari kamar. "Pergi, ngapain tidur di sini?" teriaknya saat itu. "Aku suami kamu, Dek." Aku berusaha meyakinkannya. "Tapi aku tidak mengingatmu." Kalimat yang dikeluarkan membuatku sangat sakit. "Aku ingin selalu di dekatmu dan tidak bisa jauh darimu." Aku bilang, "Keluar." Untuk menyenangkan hatinya, akhirnya aku keluar dari kamar kami. Hatiku sedih tetapi aku harus melakukannya. Satu hal yang kuinginkan adalah melihat dia merasa aman dan nyaman. Masa-masa sulit itu akhirnya berakhir juga, dan secara perlahan-lahan dia mulai membuka diri untuk berbicara dan berbuat baik kepadaku, walaupun dia belum tahu bahwa aku adalah suami yang sangat dia cintai dan sayangi. Perubahannya yang sekarang membuatku makin yakin akan kesembuhannya. "Foto pernikahan kita juga lucu-lucu ya Mas," ucapnya dengan senyuman. "Iya Dek, kamu suka?" tanyaku. "Suka banget." "Oh ya Mas, dulu aku cinta gak sama kamu?" Tiba-tiba dia bertanya tentang cinta kepadaku. "Aku dan kamu saling mencintai Dek. Kita kenalnya udah lama ya. Terus kita pacaran gak?" Aku harus hati-hati untuk menjawab pertanyaannya.
Terus terang, kita gak pacaran, Dek. Kita dijodohkan oleh orang tua kita. Aku tetap jujur menjawab pertanyaannya. Kok bisa? Tapi kenapa kita saling mencintai? Tanyanya kembali. Cinta yang kita rasakan terjadi pada saat pandangan pertama. Aku sangat mencintaimu, dan begitu juga sebaliknya. Menurutku, hanya itu jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaannya. Aku melihat keceriaan terpancar di wajahnya. Saat melihat-lihat foto di album, aku merasa bahwa dia telah kembali seperti dulu lagi. Ingin rasanya memeluk dan menciumnya, tetapi niat itu aku urungkan karena mengingat kesehatannya.